Anda jelek kayak cekar ayam? Hati-hati, itu bisa menandakan karakter dan kepribadian Anda loh. Deborah Dewi percaya bahwa tulisan tangan seseorang dapat menunjukkan karakter asli dari dirinya. Tulisan tangan adalah hal yang paling jujur dari seseorang dan tidak mudah direkayasa. Sebagai satu-satunya ahli grafologi dari Indonesia yang bernaung di bawah American Association of Handwriting Analysts dan American Handwriting Analysts Foundation, serta terpilih sebagai salah satu dari top 100 Indonesia Youngster, Deborah mempunyai passion untuk memperluas penggunaan ilmu grafologi di Indonesia. Passion ini menjadi inspirasi lahirnya CIA atau Character Investigation and Alternation Graphologist pada bulan Juni 2013. Deborah punya cita-cita agar semakin banyak individu atau perusahaan menggunakan ilmu ini sebagai alat untuk menginvestigasi karakter seseorang dan memberikan solusi perubahan yang lebih baik. Analisa Deborah Dewi di media massa telah memicu antusiasme publik akan grafologi. Hasil akurasi analisanya membuat Deborah dipercaya untuk menganalisa kasus-kasus besar yang pernah terjadi, hingga membaca karakter mantan Presiden Bapak SBY dan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Wah, hebat ya! Masih di intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Kalau tadi sudah ada Mas Ipung Atria, nah sekarang giliran kita tadi sudah belajar membaca. Betul. Nah sekarang kita mau mengetahui nih kira-kira kalau misalnya untuk Anda yang pasti sudah bisa membaca gitu ya Za, ada beberapa mungkin dari Anda yang suka salah baca cerita, ada yang keberatan, ada yang kadang baca juga kayaknya bukunya nggak cocok nih ketika udah beli, ternyata nggak cocok dari masalah-masalah atau keresahan-keresahan kita gitu ya. Nah untuk itu ini sudah ada Mbak Deborah Dewi selaku grafolog. Tepuk tangan dong buat Mbak Deborah Dewi. Apa kabar Mbak Deborah Dewi? Baik. Oke, nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol masalah ini nih, mungkin masih berhubungan ya Za. Betul. Buku dan juga tulisan itu kan nyambung gitu ya Mbak ya. Buku yang terakhir dibaca apa? Saya Jujur aja kalau aku suka banget sama yang namanya Detektif Conan. Oke. Itu aku terakhir baca ya itu pasti. Karena aku ngumpulin. Reza apa? Saya buku apa ya? Terakhir itu saya baca buku Bagaimana Pengantar Jurnalistik ini. Bukan ini baru saya baca. Ya kan? Bukan buku rekening ya? Iya, bukan. Bukan buku rekening ya? Bukan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin ini kan nyambung pasti ya Mbak ya, cara membaca tadi kita bahas. Nah, sekarang ini kita bahas mungkin untuk teman-teman ya. Karena Mbak Dewi grafolog juga kita mau menyambungkan gitu loh. Betul. Apakah dari tulisan teman-teman atau tulisan siapapun gitu itu ada juga faktornya untuk dia cocoknya baca atau mungkin minatnya lebih ke arah bacaan seperti ini. Mungkin Begitu, lebih Mbak? ke ini aja ya. Kan hari ini kan World Literacy Day. Iya. Ya kan bagaimana buku itu bisa mendatangkan manfaat. Betul. Karena kalau di Indonesia tuh kan kesannya baca buku tuh berat banget. Betul. Sebetulnya itu lebih karena orang-orang belum menemukan interestnya aja, minatnya di mana Iya, gitu. betul. Karena ketika sesuatu yang ringan tapi kalau nggak ada minat pasti jadi berat. Kan jadi segala sesuatu yang kita suka pasti akan ringan di bawahnya. Betul kan? Nah, Suka dan dibutuhkan gitu Betul. kan. Oke. Mbak Deborah sekarang lagi pegang tulisan-tulisan, boleh dikasih unjuk ke pemirsa bagaimana cara minat baca seseorang ketika kita lihat dari tulisan nih cocoknya baca atau minatnya ke arah baca seperti apa, begitu ya? Nah, Ya. ini kalau misalnya Mbak Dewi lagi lihat perlihatkan ke kamera, ya ini dia. Nah ini kalau misalnya tulisannya seperti ini gitu, Mbak Dewi, nah pemirsa juga nih kira-kira kalau yang kayak gini, ini dia cenderungnya membaca ke apa nih cocoknya? Bukan cocok ya, Minatnya. tapi lebih ke minat. Minat, Mungkin gini, iya. sebelum saya langsung lompat ke sini, kan banyak misalnya orang tuh kalau misalnya teman punya masalah, Betul. tapi bingung gitu mau bantunya gimana, dan nggak semua orang tuh bisa langsung menerima nasihat. Iya. Pernah nggak terpikir untuk ngasih buku? Karena Nggak bisa pernah jadi sih. belum pernah ya. Biasanya omongan-omongan aja sih, Mbak. Omongan-omongan Kita aja kan gitu. dari cerita ya. Nah, Iya. omongan kan bisa terbantahkan gitu. Betul. Tapi Iya, kalau betul. misalnya buku itu kan sesuatu yang tidak terbantahkan Betul. dan lebih objektif. Iya. Setuju. Nah, mungkin untuk orang-orang yang misalnya contoh lihat jenis tulisan tangan yang terutama bentuknya itu kalau dilihat dari jauh itu tulisan tangannya tuh seperti berhenti gitu. Berhenti. Seperti berhenti itu dia tidak bergerak ke arah kanan. Ini- Jadi misalnya contoh arah kemiringannya tegak lurus. Betul. Terus kemudian huruf-hurufnya itu terbaca dengan jelas. Iya. Yang saya katakan dalam tanda kutip tulisan tangan bergerak itu adalah misalnya
Contohnya ini, nah ini ada tulisan tangan yang bergerak Ini nih. tulisannya Pak Kan? Presiden ya? Tulisan tangan bergerak itu agak sulit terbaca karena ditulisnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Kemudian kemiringannya biasanya konsisten ke arah kanan. Nah kalau dibandingkan kan ini tulisan tangan yang lebih, ini berhenti nih ya, saya maksud dengan berhenti. Ini yang bergerak gitu. Jadi kalau dilihat dari jauh, lupakan ini tulisan tangan, anggap ini seperti mobil. Ini kan mobilnya lagi padat merayap ya, betul. melaju gitu. Ini kan lagi parkir. Nah biasanya perbedaannya adalah kalau tulisan tangan yang bergerak itu karakter orangnya lebih suka berinteraksi dengan orang lain, ngobrol, ada masalah, curhat, cerita, dialog, diskusi. Nah sementara kalau yang tulisan tangannya berhenti gitu ya, itu tipenya pemikir gitu. Dia lebih suka mencari solusi dalam tanda kutip sendiri, nggak mau nyusahin orang lain gitu kan. Nah bagi orang-orang yang senang mencari solusi dalam tanda kutip sendiri, bukan berarti tidak bisa diskusi ya, bisa, tapi otomatis spontanitas ketika ada problem itu berhenti dulu gitu, berpikir apa yang harus dilakukan ya. Nah ini buku-buku banyak membantu karena kan ada banyak sekali referensi buku. Sekarang mau cari apa aja kan, Palu gak ada ya, Palu gak ada ya, apa lu mau jual, gua ada. Gua ada gitu kan, buku tentang pengen kurus ada gitu kan, pengen cantik ada, semua lengkap, pengen dapat uang ada, semuanya ada gitu. Nah contohnya kalau misalnya untuk orang yang itu dia tadi tulisannya berhenti, dia minatnya ke arah mana? Nah sekarang berhentinya ke arah mana? Kalau tulisan itu secara sederhana ada arah vertikal dan horizontal. Nah kalau arah vertikal itu tulisan tangan ini kurus-kurus, ramping-ramping. Kalau horizontal tuh gendut-gendut. Nah ini kan gendut-gendut nih. Nah yang tulisan tangan gendut-gendut itu interest terhadap isu-isu humanity-nya lebih besar. Isu-isu kemanusiaan gitu kan, bagaimana? Contoh misalnya kalau ini kan berhenti, berarti kan dia suka banyak mencari referensi buku-buku ya. Terus ini kan lebih ke arah horizontal, gendut-gendut. Semua orang yang tulisan tangannya gendut-gendut seperti ini memang isu-isu terhadap isu-isu kemanusiaan itu lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi otomatis orang yang dengan tulisan tangan seperti ini ketika ada problem dengan biasanya yang menyentil isu kemanusiaan dan buku-buku yang menulis tentang biografi atau kemanusiaan, nah itu lebih interest untuk meningkatkan interestnya. Jadi gampang sekali kalau mau bicara meningkatkan minat baca, tinggal dilihat ya karakternya seperti apa, interestnya lebih kemana. Nah lain lagi yang tulisan kurus-kurus. Kalau yang sebelumnya tulisan ini lebih ini gendut-gendut juga. Gendut dalam artian ini horizontal kan, ketariknya ke samping. Ketariknya ke samping. Kalau tulisan ini sama aja ya? Sama, itu kan horizontal juga, dia ketarik ya. Ini rata-rata ke samping sih rata-rata ya. Mayoritas masyarakat Indonesia memang tulisan tangannya horizontal. Kalau tulisan ini sedikit. Kalau ini sama juga nih horizontal kan? Ini tulisan dia nih kalau Marco. Sebel deh. Ini horizontal juga, ini berhenti kan? Iya. Berhenti, berat banget bacanya tadi apa? Jurnalistik. Jurnalistik iya. Apa? Iya. Karena dengan apakah memang ketika orang harus membaca, baik lagi ketika memang tulisan horizontal harus sama rata-rata sesuai kah atau tidak harus, tapi saya bicara soal minat. Nah, sekarang kalau mau meningkatkan minat baca, berarti kan harus tahu dulu minatnya apa. Bacaan itu sebenarnya pilihan orang untuk melepaskan stres. Nah, sebaiknya mereka diarahkan atau gimana sih Mbak Deborah Dewi? Gak perlu diarahkan, tapi dipancing interestnya, disesuaikan dengan interestnya. Orang suka kue dikasih kopi, nyambung nggak? Enggak. Orang suka kue kasih kue, orang suka permen kasih permen. Orang minatnya misalnya dengan isu bisnis gitu ya, dia udah mentok ke sana kemari cari solusi bisnis, dia nggak dapat jawaban. Dia nggak suka baca, begitu dikasih buku bisnis itu kan menjawab solusinya dia. Jadi kita masuk ke interestnya sebetulnya, dia interestnya isu apa. Nah kalau tulisan tangan yang kurus-kurus dia gepeng-gepeng biasanya, bentuk bikin huruf A mirip seperti huruf I, padahal itu huruf A contohnya. Nah itu adalah orang-orang yang minat terhadap eksplorasi intelektualnya lebih tinggi. Misalnya penemuan Indonesia 5 tahun ke depan, ekonomi outlook, kita kan beauty outlook gitu ya. Semua yang istilahnya bukan ke saat ini gitu, tapi yang nanti nextnya, what next, atau bahkan isu-isu spiritual. Karena
vertikal ya. Vertikal. Masa depan, spiritual. Itu juga bisa dilihat dari tulisan begitu ya? Iya tentunya. Interestnya dia, pola berpikirnya kemana. Oke, itu dia. Nanti kita akan lanjut lagi pemirsa membahas mengenai tulisan dan juga bacaan yang pasti saling berhubungan ya Betul. Reza ya. Sama Mbak Deborah Dewi, makanya jangan kemana-mana. Anda juga masih boleh telepon. Tadinya nomornya sudah disebut sama Reza 3141360. Nanti telepon ya di Intermezzo, banyak info. Gak bikin kepo. Cause we're writing songs